Apa saya bisa ngomong sembarangan? Saya nggak bisa Pak di kamera. Banyak kritik tuh sedikit aja Pak, mungkin gambaran besarnya Pak, gambaran besarnya Pak mungkin. Di awal katanya ngomongnya sembarangan ya. Iya. Tadi Pak, Rapat macam-macam tadi ada menilai kondisi ekonomi seperti sekarang dan saat ini dan gimana langkah-langkah untuk mempercepat ekonomi supaya recover lagi, tumbuh lebih cepat gitu kira-kira. tadi paparan Bapak sampaikan ke Presiden nggak? Saya nggak ada, saya Belum ada dengar aja. paparan ya, Pak? Saya dengar. Pak, bicara soal Pak, ada komitmen dari pemerintah nggak sih Pak untuk menjaga defisit tetap di 3% sesuai APBN gitu? 3% ada. Gimana Apakah nanti ada arahan lain untuk mungkin dinaikkan lagi? Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi sementara kan terikat undang-undang kan, kita ikut undang-undang yang ada. Batasnya kan 3% kan. Pak, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi itu seperti apa Pak strateginya? Kalau di LP saya bisa ngomong sembarangan, saya nggak Bisa bisa. Pak di kamera. Banyak kritik tuh sedikit dari aja Pak, masyarakat, mungkin Pak. gambaran besarnya Pak, gambaran besarnya Pak mungkin. Di awal katanya ngomongnya sembarangan ya. Iya Pak. Bukan begitu, karena mereka nggak ngerti gimana konsep. Kalau ngomong itu sombong lagi. Saya ekonom udah lama, jadi kita kira ngerti lah gimana saya memperbaikinya dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa. Dan Pak Presiden dengan tim tadi beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Katanya bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga. Kira-kira begitu. Soal burden sharing udah ada mulai gimana Pak? Saya belum bicara burden sharing. Tapi ada kekhawatiran menambah resiko inflasi gimana Pak tanggapannya? Kalau saya nanya dia ntar dimarahin so tau nanya. Jadi gini, inflasi itu boleh kan saya dosen juga. Iya Pak. Tumbuhnya cepat, kalau ekonomi tumbuh cepat baru bisa inflasi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial. Kita 6,5 sampai 6,7. Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull, inflasi akan terjadi. Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi, tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain. Jadi potensi ekonomi seperti apa, kapasitas ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa. Kalau di atas itu terlalu tinggi, baru ada yang disebut demand pull inflation. Pak, ada rencana menambah stimulus nggak sih Pak? Oh, ada kelihatannya. Insentif fiskal. Jadi begini, kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Jadi ini bukan saya ngarang ya. Memang kebijakannya seperti itu di sana di dalam. Kebijakan yang di mananya sih Pak yang mungkin masih lanjut gitu ya? Atau mungkin dari pajak atau dari apanya Pak? Anda mau kena pajak. Belanja, utamanya belanja. Program bukan belanja. Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Semua program pembangunan yang ada. Pak, ini nanti ke DPR mau pemaparan apa? Saya mau pemaparan kelihatannya. Saya nggak tahu. Saya mau sini APBN, diskusi APBN. Pak, terkait yang dipotong-potong Pak, yang dipotong pembicaraan Bapak itu yang bilang bahwa itu hanya sebagian kecil dari itu apa ya? Ada rencana Bukan sebagian kecil, maksud begini. Maksud saya begini. Ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong saya minta maaf. Minuman berpemanis. Tapi kaget gak sih Pak? Kaget gak Pak itu sejak jadi menteri akhirnya banyak statement seperti itu dipotong-potong dan dapat kritik dari masyarakat seperti itu Pak? Kaget juga, tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa, ke saya juga sama. Kalau saya salah saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, biar aja atau itu yang susah aja yang proses, enggak. Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya, semuanya masyarakat bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Kita akan ngikutin undang-undang yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, keputusan pemerintah secara keseluruhan nanti. Tapi tidak akan berubah atau melebihi dari itu Pak?
kita ikut undang-undang yang ada. Oke, kalau untuk dari GDP ratio Pak, apakah sekarang sekitar 40%, apakah tadi ada arahan atau ada pembicaraan itu harus bisa lebih besar? Nanti kita lihat seperti apa ke depannya. Dan begini, let's say utangnya pada level yang sekarang, defisitnya, tapi dengan uang yang ada kita bisa ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Debt to GDP-nya akan cenderung turun. Jadi kunci di situ. Optimalkan dana yang ada, program yang ada, supaya menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat sehingga debt to GDP-nya steady atau stabil, tapi kemakmuran masyarakat meningkat dengan signifikan. Seberapa butuh Bapak dengan bantuan dari moneter Pak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Maksudnya? Seberapa butuh sinergi dengan Kita harus bersinergi, jangan sampai kebijakan saya dan kebijakan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas. Dan saya sudah bicarakan tadi dengan Deputi Senior Bank Indonesia, dengan izin Presiden juga, ke depan kita akan mengambil langkah-langkah yang perlu supaya tadi yang dibilang masyarakat sering bilang kan likuiditas ketat akan berkurang dengan signifikan dalam waktu dekat. kontribusi